Oke, kita lanjut sesi terakhir, sesi keempat ya Ci ya. Tadi setelah Cici sharing-sharing banyak, nah ini boleh diceritain nggak sih Ci? Dari tadi kan Cici cerita tentang fleksibilitas, lalu bagaimana bisa membantu income keluarga juga, bahkan bisa memenuhi berapa sih tadi 3 alasan yang tadi Cici bilang ya. Boleh diceritakan bagaimana bisnis ini menjadi satu solusi buat para wanita yang pengen berkarir tapi bisa tetap punya waktu untuk keluarga. Kalau aku sih kita ada komunitasnya kita sekarang ya. Komunitas kita itu Bright Star Network. Kita di sini bahwa kita cewek-cewek sangat diterima di komunitinya kita. Kita mempunyai program dan sistem yang sudah sangat terbukti bahwa kita sebagai wanita ataupun ibu rumah tangga kita tetap bisa jalani dari rumah, tapi kita tetap punya dapat income. Oke, jadi jalan dari rumah boleh ya, di luar rumah juga boleh kan Ci? Bisa, jadi kita udah sangat fleksibel. Kita bisa ketemu orang langsung ataupun kita by Zoom ataupun by call. Jadi kita tidak harus ketemu orang di lokasi. Jadi itu sangat fleksibilitas menurut aku. Oke. Sebenarnya apa sih yang dilakuin sih Ci? Ini belum kebayang nih ya. Si Bright Start Network ini menjadi sebuah komunitasnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Tujuan yang mereka mau capai apa? Activity yang mereka lakukan apa Ci? Oke, kita bergerak di dalam bidang jatah itu. Kalau aku bilang sih saat ini dimanapun orang pasti butuh ya yang namanya insurance. Kita bergerak di dalam media untuk insurance. Insurance, oke. Ya, terus apa yang mereka lakukan sih Ci? Activity-nya mereka tuh apa? Yang harus mereka lakukan di Bright Start Network ini? Di sini adalah kita membantu orang lain yang kita kenal atau tidak kita kenal melalui insuransinya kita, di mana jika seseorang pasti resiko itu akan terjadi, kita nggak pernah tahu. Jika mereka nggak beli, kita nggak pernah nawarin, mereka juga pasti akan tetap mencari. Why not kita coba jalani dan kita tawarin ke teman-teman dan kenalan kita. Oke, asuransi jiwa. Nah, sebenarnya asuransi jiwa ini sebuah produk yang kalau orang bilang pasti semua orang tuh nggak bisa menolak ya. Tinggal menolaknya karena budgetnya belum ada mungkin ya. Atau belum pernah merencanakan, belum pernah kepikiran bahwa ini menjadi satu hal yang penting. That's why ini jadi sebuah profesi yang dibayar mahal lah boleh dibilang. Karena orang sering kali bilang, gue mau ini, gue perlu ini karena gue udah ngerasain. Sedangkan asuransi jiwa katanya di luar sana bahwa memang harus dibeli orang ketika belum ngerasa ada kebutuhannya. Tapi sudah menyadari bahwa sebetulnya kamu butuh. Itu bukan sebuah hal yang mudah juga ya Ci ya? Betul, itu juga tantangan bagi kita. Tapi sebenarnya semua tantangan itu kita juga mau punya cara. Udah ada jurusnya Ci, udah ada rumus dan polanya. Polanya itu udah ada sistemnya. Kita tinggal pelajari dan kita hanya berdasarkan daftar kita akan menjadi sangat luar biasa juga untuk menghandle masalah-masalah seperti ini dan cara menjawabnya. Sebenarnya apa sih Ci kalau buat simpelnya supaya mungkin banyak juga yang belum terlalu memahami dengan satu paragraf singkat ini bagaimana Cici menggambarkan peran proteksi seperti asuransi jiwa dalam memberikan rasa aman buat keluarga. Ini kan yang kunci utamanya ya. Betul. Gini deh, Fit, kamu kalau di mobil ada nggak ready payung ataupun ban serep? Payung ban serep kalau saya ada Ci. Pasti ada ya. Oke. Coba kalau payung dan ban serepnya kamu keluarin. Oke. Kamu nggak rasakan pada saat kamu hari ini pas mau ke Jakarta nih, dari Bandung mau ke Jakarta. Jadi saya mau road trip ya, saya mau road trip, terus saya turunin ban serep. Kamu turunin semua. Apa yang kamu rasakan? Kekhawatiran? Deg-degan Ada Cici. rasa nggak aman? Kalau saya deg-degan karena saya biasanya well prepare banget. Saya kalau mau road trip pasti saya cek kondisi ban, mesin, dan selalu bawa itu sih Ci. Karena saya takut juga kalau sampai bener kejadian, berarti mungkin saya jadi terhambat ketika saya mau sampai di tujuan. Apalagi saya bawa orang Ci. Misalnya mau bawa family, mau liburan macam apa nanti ya kalau misalnya kira berarti di tengah jalan misalnya. Gitu. Itu kalau ngomong ban serep ya. Betul. Kalau misalkan kita bilang payung, pas hujan gede, itu di mobil ada 5 orang, tapi kamu nggak bawa payung sama sekali. Apa yang kamu rasakan? Ya, jadi harus ya sama. Misalnya tadinya mau turun, mau makan ke resto atau mau apa, akhirnya jadi stay di dalam mobil sih. Saya sebenarnya pernah ngalamin sih Ci. Jadi mungkin yang pernah ikut trip sama saya ya, waktu itu mau ke Gias Ci, nonton ke acara itu ya. Dan waktu itu di mobil saya ada 4 orang gitu.
dan semuanya kebagian payung satu-satu, Ci. Saya punya standby 5 payung sebetulnya di mobil saya, terus saya keluarin 4, jadi akhirnya satu orang satu payung waktu itu sih. Jadi akhirnya kita bisa tergias, walaupun ya karena hujan angin waktu itu ya bagian area bawah sih ya basah. Tapi kalau memang kita bilang nggak akan senyaman ya, tapi minimal ada payung much better dan nggak ada sama sekali. Lu bener-bener basah kuyup dari ujung sini ke ujung sini. Kalau hujan angin yang sangat lebat lah ya. Jadi kalau pakai payung minimal karena hujan angin dan payung kan areanya ya ada angle-nya yang kayaknya bakalan tetap kena lah ya. Tapi jauh lebih baik dibanding nggak ada. Itu yang ada di perasaannya Davin kan, betul. Ibarat proteksi pun sama. Pada saat kita tidak punya proteksi apa-apa, pada saat terjadi risiko, apa yang kita khawatirkan pertama? Masuk rumah sakit, ternyata dokter minta sediain 100 juta. Buat pengobatannya ya? Apa yang kamu rasakan? Pada saat kamu tidak punya proteksi nih? Ya, berarti harus mulai pikir saldo yang mungkinnya tadi saya mau pakai untuk beli sesuatu, atau tadinya buat nabung buat sekolah anak, berarti ya mungkin harus dipakai ya. Atau kalau nominalnya nggak ada di saldo, ya itu baru muter otak ya gimana. Jual yang punya kali, Ci. Atau minjem ya. Ada gitu sih yang mau minjemin. Zaman sekarang ada nggak mau minjem? Ada yang mau minjemin nggak? Udah nggak ada itu. Buat gua deh. Ayo, minjemin lah. Kalau bentuknya payung dipinjemin ya. 100 juta pinjemin nggak? Palean. Aduh, sinyalnya putus. Ada sinyalnya putus. Ya, jadi benar teman-teman saat ini kita nggak punya proteksi yang kita pegang saat ini. Pada saat kita terjadi resiko, saya yakin kita akan kiri kanan mungkin susah minjem. Kita akhirnya ambil cadangan tabungan kita untuk kita pakai, terus kita akan jual apa yang kita punya, itu pasti akan terjadi. Tapi dengan kita punya proteksi, kita akan merasa tenang. Karena kenapa? Itu sudah di-cover sama pihak asuransi. Kita nggak usah pusing untuk biaya, kita hanya fokus untuk recovery di rumah sakit. Ibaratnya kalau biasanya ya, kalau sakit itu kan selalu tanya, pernah ada yang pengalaman nggak sakitnya sama kayak anak saya atau sama kayak pasangan saya gitu. Terus akhirnya keluarga mulai saling info, dokter Anu. Itu kayaknya enak banget ya kalau udah punya asuransi mungkin sih. Ya udah sok dokter mana, rumah sakit mana, ayo kita berobat ke sana. Nah kalau misalnya enggak kan, yang dipikirin bukan solusi pengobatannya bisa pakai apa lagi dari dunia medis, pakai teknik medis apa lagi, tapi biayanya gimana? Kalau pakai itu berapa biayanya, siapa yang bayar? Mungkin gitu ya Ci ya. Jadi pada saat kita sakit kan, jadi kita nggak usah pusing lagi. Kita tidak usah memikirkan biaya yang akan terjadi dengan adanya asuransi, kita akan jauh lebih aman. Oke, betul. Belum lagi ada lagi, Ci. Setelah biaya pengobatan, waktu lagi berobat, nih kalau yang sakitnya misalnya si papa ya, si ayah, si papa ini dia tadinya kerja atau dia punya bisnis, ketika dia lagi berobat fokus sama penyembuhan, bagaimana dengan income atau perusahaannya? Kalau misalnya nggak masih jalan, gimana tuh? Apa asuransi ada juga Ci buat ngegantiin yang begituan? Ada, kita memakai dengan proteksi income, kita bisa ambil dari krisis cover. Wow, ada loh. Jadi pada saat terjadi penyakit krisis cover, kita bisa klaim sejumlah uang yang sudah sesuai dengan polisi. Misalnya kontraknya, sesuai kontraknya ya, berapa nominal yang kita bikin? 5M. Pada saat terkena penyakit sakit kritis, kita klaim, oke? Dan dia akan keluar 5M. Jadi yang 5M ini yang dipakai untuk biaya hidup si papa. 5M ini bener-bener 5 miliar ya? Bukan 5.550 berapa gitu. 3M ya itu. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya sekedar rasa amannya saja Ci ya, tapi bener-bener ada solusi ketika resiko itu terjadi. Bahkan sangat komprehensif dan sangat lengkap. Bukan cuma biaya pengobatannya, tapi ketika kita bilang, wah ini nggak produktif lagi. Mungkin ada yang sampai butuh berobatnya sampai ke luar negeri Ci. Dan mungkin bisa, decision maker perusahaan sedang berobat ke luar negeri, benar-benar bisa fokus untuk berobat karena keberlangsungan income, anggap toko atau usaha lagi nggak cuan atau kerjaan mungkin lagi potong gaji dan nggak bisa dapat gaji, kita nggak membebani, bahkan kita bisa terima uang tadi ya. Misalnya mau berapa kontraknya bisa dibikin, disesuaikan preminya gitu ya Ci ya. Kalau asuransi jiwa seperti apa Ci keperluannya orang? Bisa, kenapa sih saya harus membeli asuransi jiwa?
asuransi jiwa itu sangat penting ya, apalagi sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah itu harus punya. Karena pada saat mencari nafkah sudah tidak ada, bagaimana dengan anak yang dikeluarkan atau orang tua yang tinggalkan? Jadi mereka akan hidup dari UP jiwa yang ditinggalkan. Kelangsungan hidup anak kita itu tetap akan bisa jalan. Untuk pendidikannya, biaya hidupnya itu akan tetap terjamin. Karena bukan berarti kepala keluarga meninggal, maka si anak gimana? Masa mau dititipin ke siapa? Siapa mau biayain? Itu ada pertanyaan yang sangat besar. Bagaimana pendidikannya jika kita udah nggak ada? Itu yang kita pikirkan. Tapi dengan kita meninggalkan sejumlah uang besar, misalkan 10M, si anak tidak masalah sampai nggak perlu khawatir lah ya. University pun dia tidak akan pernah ada masalah. Mungkin ada yang pernah cerita kayak gini. Ibaratnya kayak kita mau menghantar anak ke lantai 18, pilih naik tangga atau naik lift gitu ya. Betul. Kalau udah pakai asuransi mungkin ibaratnya kayak naik lift. Jadi kita tinggal pencet, mau saya bisa nemenin nggak bisa nemenin, anak saya pasti akan nyampe ke lantai 18. Ibaratnya mau dia sampai kuliah, mau sampai dia nyiapin wadah usaha, semua bisa direncanakan ya Ci. Kalau kita bilang tadi saya biaya yang timbul ketika sakit itu ternyata bukan cuma biaya berobat, tapi ada biaya hidup. Itu bicara kalau kita masih survive. Beres sebulan, 2 bulan pengobatan misalnya pergi ke Singapura atau di Malaysia, di Penang, sembuh, balik lagi, bisa mulai lagi. Cash flow masuk lagi ada ya Ci. Tapi ini bicara kalau tadi pergi untuk selamanya, kita nggak balik lagi. Berapa sih yang kita mau tinggalin buat keluarga kita? Gitu lah Ci ya kurang lebih ya. Terus kedua, kenapa sih kita butuh jiwa? Biasa juga kalau aku ketemu teman-teman, itu biasanya mereka lebih siapin dulu untuk ahli warisnya. Sehingga tidak berhutang untuk bisnisnya. Jadi dibagi dulu dari asuransi jiwa ini. Misalnya satu anak 5M. Berarti dia punya 2 anak. Dia siapin total 10M. Satu anak 5 dan 5. Pada saat si klien ini udah tidak ada ke depannya, jadi bisnisnya apa yang dia bangun itu tidak nggak harus ya, karena udah ada bagiannya. Betul. Biar perusahaan tetap berjalan aja, running, entah siapa yang jalanin, bagian dari papa atau dari mama ada gitu ya Ci. Jadinya udah tersettle untuk ahli waris. Jadi bisnis akan tetap growing tanpa ada hambatan apapun. Mungkin manfaatnya tuh sebenarnya banyak banget ya. Why, kenapa saya harus membeli asuransi jiwa ini paling banyak ya. Dan mungkin next time ada sesi-sesi lain yang bisa kita sama-sama belajar ya. Dan yang menariknya ini tentang si bisnisnya Ci ya. Bagaimana Cici bisa memulai dari nol sampai posisi di sekarang ini ya. Itu apa sih Ci? Apakah hanya cuma berjualan asuransi atau bagaimana gitu? Oke, waktu itu kita mulai di tahun 2004 ya sama suami. Waktu itu masih pacaran ya. Oh. Jadi kita dari 2004, posisi aku tuh waktu masih kuliah, dia belum selesai. Dia baru mulai terus kerja. Oh, berarti bisa ya? Yang masih muda baru kuliah juga bisa jalanin bisnis ini Ci? Jadi bisnis ini tidak hanya terkait orang yang udah lulus baru bisa, enggak. Jadi mulai kita kuliah sedini mungkin udah oke. Mungkin pada saat udah punya KTP juga udah bisa. Udah bisa. Oke. Jadi sangat fleksibel banget. Jadi aku mulai dari kuliah, kita bareng. Jadi kita udah tahu tugas kita apa, kita bagi. Oke, kita hanya ketemu orang, tapi kita untuk penjualan pribadi itu kita 2 tahun. Selebihnya kita pengembangan tim. Oke, jadi sebenarnya membangun bisnis ini bukan cuma sekedar ketika masuk di perusahaan asuransi ini kita hanya berjualan asuransi, enggak ya Ci? Enggak. Membangun tim. Kita juga membangun tim, kita membangun leadership, jadi public speaking itu semua kita belajar di sini. Jadi kita tidak hanya gua fokusnya hanya cari duit aja, gua tambah duit. Enggak, tapi kita di sini banyak pengajaran yang kita dapat dari sisi leadership, terus kita public speaking di depan. Mungkin yang tadinya all in lah ya. Mungkin yang suruh ke depan, oh itu saya banget itu. Saya dulu sangat pemalu dan deg-degan sih. Ya. Sekarang wah ini kayaknya ini mainan sehari-hari mic ini ya. Banci kamera jadinya. Seneng banget kamera dan seneng dibangun. Terus soalnya kita banyak teman ya. Kita kan dengan betul. pengembangan tim begitu banyak, kita mengenal banyak tipe teman-teman dan bagaimana kita mengembangkan diri kita lebih baik lagi ke depannya. Oke.
Nah, Cik, melihat dari ini seperti ini jadi sebuah salah satu solusi ya dari teman-teman yang mungkin mencari kebebasan waktu, bisa tetap melakukan perannya sebagai seorang istri, seorang wanita, bahkan mungkin sebelum menjadi seorang istri dan seorang ibu ya. Seperti di video yang saya wawancara itu ada satu wanita yang memang dia belum berkeluarga, tapi dia berusaha membayangkan ya. Dan saya baru tahu setelah ngobrol, oh ternyata belum berkeluarga ya. Tapi dia bisa mengungkapkan bahwa saya pengen punya nggak fully bergantung sama suami, tapi saya bisa punya tabungan sendiri, bahkan saya bisa bantu untuk keluarga saya, dia bilangnya. Itu saya sih amazed dengan wanita-wanita muda zaman sekarang yang udah lebih apa ya, boleh dibilang lebih berpikiran maju lah ya, dan open terhadap banyak info-info baru lah ya, Ci. Nah ini Ci, terakhir apa pesan yang Cici mau sampaikan kepada wanita-wanita yang hari ini mungkin menyaksikan talk show ini, dan supaya mereka lebih berani mengambil langkah untuk masa depan mereka? Yang aku pesan adalah kita sebagai seorang wanita, untuk kita menjadi empower kita sendiri, kita bukan pilihan lagi ya teman-teman ya, tapi itu adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan di zaman modern saat ini, bahwa wanita pun bisa berkarir, wanita pun bisa independen secara income. Dengan adanya independent income, kita akan lebih fleksibilitas untuk segala hal, bahkan sampai untuk plan untuk kedepannya, untuk keluarga, itu akan semua akan bisa kita achieve. Dan pastinya di dalam keluarga kan jauh lebih harmonis ya, dengan memiliki dua income, jadi masalah keuangan tidak akan terlalu pusing lagi jika terjadi sesuatu. Oke, ini seperti rangkumannya lah ya dari percakapan kita dari awal sampai sesi terakhir. Oke, saya kasih conclusion lah ya, kasih kesimpulan bahwa memang setiap wanita ini memiliki sebuah pilihan ya, bebas untuk memilih menjadi ibu rumah tangga atau memilih berkarir ya. Kuncinya adalah ingat bahwa suatu saat setiap dari antara kita ya, baik pria maupun wanita, suatu saat kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri ya. Entah waktunya kapan, entah penyebabnya apa, cepat atau lambat, kita nggak pernah tahu apa yang sudah kita persiapkan. Kalau hari ini kita belajar dari satu talk show, bekal dari seseorang yang sudah berpengalaman menjalani lebih dahulu ya, kita boleh ambil satu sikap apa yang bisa kita lakukan. Dan komunitas kami semua dari Bright, kita welcome, kami di Bandung dari Bright Future Inc, juga Bright Star, ini ada di beberapa kota ya di Indonesia. Kami welcome untuk teman-teman boleh bertanya lebih lanjut atau mau menanyakan seperti apa, bagaimana memulai, kami sangat welcome. Atau boleh komentar-komentar, kalau ini di-upload di YouTube, boleh komen-komen di bawah kalau mau mengajukan pertanyaan, untuk boleh kita hubungi lebih lanjut. Terima kasih Ci Maria buat kehadirannya, buat teman-teman semua juga. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya.